Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan petugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Timotius Susilo. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami orang tua begitu berat menghadapi kehidupan ini. Kami harus bekerja dari rumah, dihadapkan dengan pemotongan upah. Belum lagi kami harus mendampingi anak-anak kami untuk belajar dengan mengerjakan tugas dari guru sekolah. Tapi kami bersyukur karena di tengah pandemi ini, para pelayan masih mau menyapa anak-anak kami dalam pelayanan ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Meskipun secara online, tetapi gereja tidak lupa kepada anak-anak kami dan berkenan memberikan pertumbuhan spiritualitas di tengah masa sulit seperti ini. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun, kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Kasih sayang di dalam bimbingan, Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya
sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan ada di tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu, asal hatinya rendah, bagai anak jual. Untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Injil Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan PA. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika Alkitab sudah terbuka, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami mampu untuk memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapa-Ku di dalam surga,
Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 17 yang mengatakan, Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita ketika dalam kebersamaan. Kadang orang-orang yang sudah punya usia lanjut atau orang tua sering memisahkan diri dengan keberadaan anak-anak atau mereka yang dianggap masih muda, dianggap belum layak untuk berada dalam kebersamaan dengan mereka, para orang tua. Nah, hal itu juga terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, sebagaimana dalam bacaan kita. Anggapan itu ya sekilas sesuatu hal yang wajar ya. Karena apa ya? Karena kita anggap anak-anak, kamu masih anak-anak belum tahu, bikin kacau saja gitu. Sehingga membuat suasana tidak nyaman. Oleh karena itu keberadaan anak-anak yang masih muda ini cenderung untuk dipisahkan atau disingkirkan kalau
boleh dikatakan agak sedikit tajam, agak disingkirkan. Ya, dengan alasan tadi, daripada membuat banyak kesalahan, bikin kerusuhan, ribut sendiri, lebih baik tidak usah dalam kebersamaan dengan para orang tua. Itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan dalam persekutuan jemaat. Mula-mula. Oleh karena itu, sebagaimana dalam pembacaan kita, itu disampaikan kepada Timotius yang saat itu dia masih muda begitu. Tetapi Paulus tetap mendorong Timotius untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan dalam persekutuan umat Tuhan pada saat itu. Nah, sebab ketika mereka sudah diawali dengan dilibatkan dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat, tidak menutup kemungkinan dia dalam pertumbuhan imannya mau belajar dan terus mengabdikan diri dalam tugas pelayanan yang jauh lebih baik. Itulah yang Paulus inginkan kepada Timotius. Oleh karena itu, ketika Timotius itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dalam pelayanan sekalipun dia masih muda, bagi Paulus katakan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Gitu. Artinya Tuhanlah yang memberikan kelengkapan kepada Timotius, Tuhanlah yang akan menuntun dia sehingga Timotius mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Itulah yang menjadi inti dalam pembacaan kita pada saat ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kasih karunia Tuhan inilah yang melengkapi seseorang untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan para orang-orang yang sudah tua, yang sudah berumur lah, sudah tua begitu. Ya. Tidak bisa dalam pelayanan itu hanya mengandalkan pengalaman dalam kehidupan mereka. Kalau mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah, kelengkapan yang dari Allah diberikan kepada kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan diberikan kepada orang-orang yang masih muda. Nah, sehingga dengan demikian, ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita saat ini sedang merayakan hari ulang tahun PA yang ke-61, ya, itu merupakan peringatan kepada kita bahwa di tengah-tengah tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada gereja ini, tidaklah kita menutup atau membatasi ruang gerak bagi anak-anak muda untuk ambil bagian dalam pelayanan dengan anggapan ya kamu masih muda, belum pengalaman, belum punya ini itu dan seterusnya. Tetapi kita boleh mengajak mereka untuk belajar, mengawali, untuk ambil bagian dalam pelayanan itu. Sebab ketika mereka ambil bagian dalam pelayanan, itu menjadi tugas kita sekalian untuk tetap mendukung dalam doa-doa kita dengan suatu iman percaya bahwa kasih karunia Allah biarlah melengkapi dia untuk ambil bagian dalam pelayanan itu. Untuk itu, ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita merayakan hari ulang tahun PA dalam kesempatan ini, diingatkan kepada kita untuk bagaimana melibatkan anak-anak layan di dalam pelayanan ini. Dan untuk itu kita tetap terus berharap agar kasih karunia Tuhan melengkapi mereka di dalam ambil bagian pelayanan. Sehingga melalui keberadaan mereka, mereka sudah memulai untuk memuji membesarkan nama Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang diberikan kepada dia.
sehingga dengan demikian pelayanan itu bukan sesuatu yang mereka harus jauhi atau kita jauhkan, tetapi justru kita ajak, kita gandeng, kita rangkul dia, sehingga anak-anak itu sudah mulai belajar dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Sehingga dengan demikian harapan kita, kasih karunia Tuhanlah yang akan melengkapi dia, sehingga dia dengan terampil dapat melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik. Sebab Tuhanlah yang menolong kita, Tuhan pula lah yang melengkapi setiap kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kasih karunia Tuhan limpahkan kepada kita, anak-anak kita, di dalam melaksanakan kehidupannya melalui persekutuan Jemaat Tuhan di GPIB Karunia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, anak-anak kita, di dalam melibatkan diri dalam pelayanan di jemaat Tuhan ini, sehingga kehadiran mereka turut berperan di dalam mengembangkan iman percaya umat yang lain, sehingga mereka tetap hidup di dalam ketaatan hanya kepada Allah saja. Kiranya kasih karunia ini melengkapi setiap kita, anak-anak kita, dalam wadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Selamat merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita, tetap kita ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji namanya, samudera
kami mau berdoa untuk teman-teman kita atau siapapun yang sedang sakit, terutama saudara, teman, atau siapapun yang sedang terpapar virus corona. Berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka. Kasihlah obat-obat untuk mereka agar mereka bisa berkumpul kembali dengan kami ya Tuhan. Semoga mereka bisa cepat sembuh dan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk kondisi kesehatan bagi para medis, dokter maupun perawat di dalam menangani pasien COVID-19 dan juga seluruh aparat yang terlibat di dalam penanggulangan virus corona. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik bagi mereka, agar mereka dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan tubuh yang sehat. Berkati juga Tuhan jemaat kami dengan kondisi ekonomi yang terdampak dari pandemi yang terjadi saat ini. Berikanlah kecukupan ya Tuhan dalam segala hal kebutuhan mereka, agar semua dapat tetap menjalani kehidupan dengan sejahtera dan tetap bersyukur. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dengarlah doa kami selanjutnya. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami menyerahkan akan pertumbuhan anak-anak kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, agar anak-anak kami menjadi anak yang selalu takut akan Engkau, boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin kuat dalam imannya hanya kepadamu ya Tuhan. Juga kesehatan serta pendidikan anak-anak kami, kiranya Tuhan yang selalu memberkati, agar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, anak-anak kami selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran yang saat ini dilakukan melalui daring. Dan juga kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kepintaran serta hikmat yang asalnya daripadamu ya Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menjadi pembela kami dalam menghadapi situasi dan keadaan saat ini. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami memohon. Inilah doa permohonan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat saat ini kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia
Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya bersemakan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat GPIB Karunia Ciputat yang kami kasihi. Sebelum kita kembali beribadah di dalam gedung gereja di era new normal ini, ada hal yang harus kita ketahui dan patuhi, yaitu protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19. Mari bersama-sama kita mengikuti video sosialisasi ini. Terima kasih. Setiap pelayan ibadah datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, dengan tetap menjaga jarak dan mencuci tangan terlebih dahulu. Pelayan ibadah akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas sebelum masuk ke ruang konsistori. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja harus tetap memperhatikan jarak 1,5 meter dengan jemaat lainnya. Jemaat satu persatu mencuci tangan di wastafel yang disediakan minimal 20 detik. Jemaat juga akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas. Apabila didapati saat pengukuran suhu tubuh jemaat di atas 375 derajat Celcius, maka jemaat diarahkan ke bangku yang telah disediakan. Sebelum dilakukan pengukuran kedua dengan jeda selama 5 menit. Jika didapati suhu masih di atas 375 derajat Celcius, petugas menginformasikan ke presbiter yang bertugas untuk mendoakan jemaat tersebut dan meminta jemaat untuk kembali ke rumah beribadah dari rumah. Namun, jika suhu tubuh menunjukkan angka normal, jemaat dipersilakan menuju ke meja pendaftaran untuk menginformasikan kehadiran dan mendapatkan nomor bangku dalam rangka kepentingan tracing. Jemaat memasuki ruang ibadah dengan memperhatikan jarak dan mengisi bangku sesuai arahan petugas atau presbiter yang bertugas.
prosesi masuknya Alkitab dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik. Sepanjang ibadah, pelayan ibadah dan jemaat tidak diperkenankan melepas face shield dan masker, kecuali pelayan firman, saat sudah berada di mimbar utama. Petugas atau pastor yang bertugas akan mengarahkan jemaat saat memberikan persembahan dengan tetap menjaga jarak aman 1,5 meter antar jemaat. Dan setelah selesai memberikan persembahan, jemaat menggunakan hand sanitizer yang tersedia sebelum kembali ke tempat duduk. Selesai ibadah, para pelayan ibadah menyampaikan salam persekutuan dengan melakukan salam namaste di depan altar. Setelah itu, jemaat dipersilahkan untuk keluar dari ruang ibadah satu persatu, berdasarkan arahan dari petugas atau presbiter yang bertugas, dan serta tidak diperkenankan melakukan aktivitas di sekitaran gedung gereja. Puji syukur kita naikkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Harapan kita, kiranya jemaat GPIB Jemaat Karunia berada dalam keadaan sehat. Sampai bertemu dalam ibadah di gereja. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pekat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi corona virus 2019. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita, yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak, diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti IHMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI, juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pekat PA. Bahkan, sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan anak dapat pada jemaat tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antara berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pekat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020 sampai 2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja
agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan pekat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak. Kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pekat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020, Dewan PA. Jemaat, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.